Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki hari yang kedua pelaksanaan workshop implementasi pendidikan etika untuk penerapan profil belajar Pancasila, di mana setelah penjaringan semua tadi melaksanakan istirahat, sholat, makan siang, sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu pedagogi transformatif. Ya. Oke, biar semangat semuanya berdiri. Minta tolong berdiri. Kita tepuk dulu ya. Masih ingat tepuk etika ya? Masih. Coba kalau masih ingat tepuk etika. Namanya etika kita jaga. Oke, saya itu mulai 1, 2, 3. Tepuk etika. Etika kita punya, etika kita jaga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dor, menang lain. Kalau saya tembak dor, jadi kan balas tembak. Dor, tembak sana, ya. Dor, dor. Bukan itu jawabannya. Kalau saya bilang dor, jenengan jawab nggak kena sambil geleng-geleng kepala ya. Terus kalau saya bilang bu, jenengan jawab ya. Berarti gebrak ya. Oke, mulai ya. Kita ngeklek gitu nah. Dor. Bum. Nah, sekali lagi. Dor. Bum. Terima kasih. Baik. Sekarang kita menuju ke materi, yaitu pedagogi transformatif. Nah, apa ini kira-kira? Kok ada gambar apa itu? Gajah dikerubungi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang ini mempunyai persepsi atau anggapan sendiri-sendiri yang dirabanya. Nomor 1, dia pegang belalainya. Oh, ini adalah ular. Iya. Ya, ular. Kemudian yang kedua, pegang telinganya. Dia beranggapan apa itu? Karpet. Oh, ini karpet ini. Ya. Lebar, ada bulu-bulunya ya, karpet. Kemudian yang ketiga, ya, pegang gadingnya, pas ujungnya yang dipegang. Perkiraan dia ini adalah tombak. Wah, ini pusaka ini tombak. Yang keempat, pegang kakinya pas dirangkul. Apa itu? Asumsi dia itu adalah pohon. Batang pohon ini, ya, begitu. Sedangkan orang yang kelima yang dipegang adalah badannya. Dia beranggapan bahwa itu adalah tembok diusap-usap. Ini halus ini, keras. Tembok ini, ya, tembok. Sedangkan yang keenam pegang ekornya. Dikira itu adalah tali atau tambang. Keenam orang ini
kebetulan adalah tuna netra atau buta. Maka ketika dihadapkan pada satu persoalan, dia hanya bisa meraba namun tidak bisa melihat. Sehingga ketika diasumsikan sendiri-sendiri, maka jawabannya ada 6. Ada ular, ada karpet, ada tombak, ada batang pohon, ada tembok dan tambang kaki. Nah, ini kira-kira mengandung makna bagaimana ini? Mempunyai anggapan sendiri-sendiri, tidak sama. Kenapa bisa seperti ini? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Kok bisa seperti ini ya? Gajah kok dikatakan tombak? Gajah kok dikatakan tembok? Itu gajah kok dikatakan tambang atau tali? Kebetulan ini yang memegang adalah orang buta, tunanetra. Apakah dari ke-6 orang ini, jika asumsinya dijadikan satu, kira-kira ketemu titik temunya enggak ya kira-kira? Bisa ketemu apa enggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu kebetulan karena cacat mata tadi ya. Anggaplah ini gajah, ini adalah satu permasalahan. Satu permasalahan yang besar ya, yang tidak mungkin dipecahkan hanya oleh satu orang. Nah, lanjutkan, kira-kira jawabannya apa? Sudah saya buka sedikit. Silakan yang mau menjawab. Bisa saya umpamakan masalah, bisa saya umpamakan ini adalah pekerjaan kerja. Ayo. Itu memiliki pandangan tersendiri. Jadi apa yang kita anggap itu tidak sama yang dianggap oleh orang lain. Jadi setiap individu itu memiliki persepsi yang Oke, itu jawaban dari Pak Ridwan. Ada lagi yang ingin menambah? Oke, Bu Retno monggo, silakan. Ini nanti sama Pak Ridwan. Iya. Ini tadi kan Pak bilang gajah adalah permasalahan. Jadi setiap orang itu dapat menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri-sendiri. Masuk, masuk. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Dari kedua teman kita ini sudah memberikan jawaban yang bagus, ya, sudah menuju kebenaran. Tinggal penyempurnaan. Bu Nungi sebagai menyempurnakan ini. Ayo Bu Nungi, coba dirangkai dari kedua jawabannya Bu Retno dan Pak Ridwan ini. Ayo, sudah benar jawaban keduanya ini. Iya. Jadi yang disampaikan sama Bu Retno dan Pak Ridwan tadi, bahwa seseorang itu menilai sesuatu dari pandangan mereka masing-masing, termasuk permasalahan yang dihadapi. Meskipun permasalahannya sama, apabila mereka perspektif atau pandangan mereka itu berbeda dalam menjawab menyelesaikan sesuatu, maka akan penyelesaiannya juga. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nunung. Iya, iya. Seperti apa yang saya prediksi, Bu Nunung bisa merangkai dari dua jawaban itu menjadi satu jawaban yang sempurna. Ya, itulah yang dimaksud dengan permasalahan atau pekerjaan besar saya umpamakan dengan si gajah ini. Jadi ketika
permasalahan atau pekerjaan yang besar dalam satu lembaga, katakan kita ini satu keluarga kan, nah, maka tidak ada yang mustahil diselesaikan dengan baik kalau kita bisa bekerja sama dan bisa menyatukan satu persepsi, satu misi, satu pandangan, maka pekerjaan ataupun permasalahan yang besar ini akan bisa terselesaikan. Sebaliknya yang disampaikan Bu Nunung tadi, jika terdapat satu permasalahan, maka setiap orang ini mungkin dalam penyelesaiannya menggunakan cara yang berbeda-beda. Dari sudut pandang, misalnya ada masalah, seperti disampaikan Pak Ridwan, obatnya dengan cara ini, tapi Bu Retno tidak. Enggak, Pak Ridwan, yang benar ya ini obatnya. Padahal pendapat dari Pak Ridwan dan Bu Retno tadi sama benarnya, karena masalah itu mungkin saja tidak cukup hanya diobati atau diselesaikan dengan menggunakan satu cara, tapi bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara. Itu kalau diumpamakan permasalahan. Kalau pekerjaan tadi jelas, ya, tidak ada satu pekerjaan pun yang berat apabila kita mampu bekerja sama. Itu intinya itu, ya. Intinya di situ, ya. Kembali lagi kepada pilar etika yang 1, 2, 3, semuanya itu menjadi satu rangkaian, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Pilar yang pertama kemarin apa? Relasi atau hubungan. Yang kedua, dialog. Yang ketiga, iya, aksi bersama, begitu ya kira-kira ya. Nah, ini masuknya juga ke arah situ, ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kita diharapkan bisa menyatukan berbagai macam persepsi, pendapat, penyelesaian, ya, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama-sama merasa dilibatkan, merasa dihargai. Itu yang terpenting. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, kita skors sebentar, kita lanjutkan dengan tugas yang akan saya berikan.